Lelang obligasi pemerintah senilai 25 miliar dolar baru saja gagal, dengan permintaan dari luar negeri anjlok hingga 58,9%. Hasil lelang melonjak, dan investor global mulai menjauh dari utang Amerika Serikat. Di tengah ketidakpastian ini, Trump mengumumkan pemangkasan tarif terhadap China dari 145% menjadi 80%. Namun, tidak ada kesepakatan atau konsesi yang dicapai. Hanya perubahan mendadak yang diberikan kepada Menteri Keuangan, Scott Bessent, di bawah tekanan pasar. Inflasi terus meningkat, pasar obligasi merosot, dan Washington mengambil langkah sepihak yang membingungkan sekutu. Pertanyaannya kini adalah, jika tidak ada yang membeli apa yang dijual Amerika, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa Amerika harus membayar lebih untuk meminjam, sementara jumlah peminat semakin sedikit? Pada 9 Mei, lelang obligasi 30 tahun Departemen Keuangan Amerika Serikat ditutup dengan hasil 4,82%, jauh di atas ekspektasi pasar. Menurut Bloomberg, permintaan luar negeri, yang diukur dari tawaran tidak langsung, menurun tajam dibandingkan rata-rata 6 bulan sebelumnya, menandakan hilangnya kepercayaan di kalangan investor global. Wall Street Journal melaporkan bahwa dealer utama terpaksa menyerap porsi obligasi yang lebih besar dari biasanya, mencerminkan keraguan bahkan di antara sekutu seperti Jepang, yang baru saja melepas 6 miliar dolar dalam bentuk obligasi pemerintah pada bulan Maret. Waktu lelang ini tidaklah kebetulan. Hanya beberapa hari setelah Trump menegaskan kembali tarif 145% atas impor Cina, kekhawatiran akan inflasi berkepanjangan dan gangguan dalam rantai pasokan semakin meningkat. Dengan meningkatnya imbal hasil, biaya untuk melayani utang nasional Amerika Serikat yang mencapai 34,6 triliun dolar diproyeksikan akan menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar dalam pembayaran bunga pada tahun 2025. Namun, lelang ini bukan sekadar kegagalan. Ini adalah sinyal bahwa pasar global mungkin mulai mundur dari pembiayaan perang dagang Washington. Hanya 72 jam setelah lelang gagal, Trump mengumumkan tarif baru sebesar 80% pada barang-barang Cina. Namun, ini bukanlah perubahan yang dinegosiasikan, melainkan pengumuman mendadak di media sosial, diikuti oleh komentar tajam. Keputusan ini mendelegasikan perubahan besar kepada Menteri Keuangan Scott Bessent tanpa diskusi publik. Reuters melaporkan bahwa perubahan ini mengejutkan tidak hanya para investor, tetapi juga anggota tim perdagangan Trump. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa Beijing yakin dapat mengelola tekanan dari Amerika Serikat tanpa menawarkan sikap balasan yang jelas. Wang dari Eurasia Group menyatakan kepada BBC bahwa sinyal ini bukan hanya tentang kalibrasi tarif, tetapi lebih mencerminkan tekanan ekonomi internal di Gedung Putih. Dengan demikian, angka 80% yang diusulkan bukanlah simbol perdamaian, melainkan kemunduran taktis yang disamarkan sebagai kebijakan. Ini menyisakan satu pertanyaan penting. Jika strategi Trump sangat efektif, mengapa ia yang pertama kali mundur? Data perdagangan bulan April dari Administrasi Umum Bea Cukai Cina menunjukkan paradoks yang mencolok. Meskipun ekspor ke Amerika Serikat turun 21,2% dari tahun ke tahun, ekspor Cina secara keseluruhan melonjak 8,1%, menghasilkan surplus perdagangan rekor sebesar 96 miliar dolar. Keadaan ini menunjukkan bahwa tantangan bagi Amerika Serikat tidak hanya berasal dari kebijakan luar negeri, tetapi juga dari dinamika ekonomi global yang lebih luas. Bloomberg Economics melaporkan bahwa pertumbuhan ekspor Tiongkok dipimpin oleh peningkatan 23% dalam pengiriman ke Asia Tenggara dan 8% ke Uni Eropa. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya mampu menghindari tarif, tetapi juga memperluas pangsa pasar di wilayah lain. Para ahli mencatat adanya pergeseran struktural, di mana perusahaan Tiongkok mengimpor barang melalui negara perantara atau beralih sepenuhnya ke pasar non-Amerika Serikat. Esar Prasad, mantan kepala divisi Tiongkok di IMF, menjelaskan bahwa kemampuan beradaptasi Tiongkok merusak logika dasar sanksi Amerika Serikat. Adaptasi ini telah bertransformasi menjadi ketahanan industri yang signifikan. Pertanyaan yang mengganggu pejabat perdagangan Amerika Serikat bukan lagi apakah Amerika Serikat merugikan Cina, tetapi apakah Cina sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Sementara itu,
Pejabat Amerika Serikat terus menggembar-gemborkan reshoring sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan, tetapi data bea cukai menunjukkan bahwa ini sebagian besar adalah fata morgana. Pada kuartal pertama tahun 2025, Vietnam mengimpor barang-barang Tiongkok senilai 30,2 miliar dolar, meningkat 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada saat yang sama, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat juga melonjak, meningkatkan kekhawatiran mengenai praktik transshipment, di mana barang-barang asal Tiongkok diberi label ulang di negara ketiga untuk menghindari tarif. Peterson Institute mencatat bahwa perdagangan tidak langsung ini kini mencapai hingga 40% dari ekspor Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh pengurangan ekspor gallium dan germanium dari Cina sebesar 16%, yang menyusutkan total pasokan global dan menggelembungkan biaya untuk berbagai industri, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga sistem rudal. Ketergantungan Amerika Serikat terhadap tanah jarang, yang masih lebih dari 80% berasal dari Cina, menurut USGS, tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Sebaliknya, sumbernya kini dialihkan melalui saluran yang lebih mahal dan tidak stabil. Semakin Washington berusaha mengalihkan perhatian, semakin dalam ia terjerumus ke dalam keterlibatan yang tidak transparan. Pada 8 Mei, dalam sesi Komite Layanan Keuangan DPR yang memanas, Bessent ditanya langsung bahwa, siapa yang membayar tarif? Jawaban Bessent mengatakan bahwa ini rumit, tetapi pasar tidak menoleransi ambiguitas. Momen ini, yang dipotong dan disiarkan oleh CNBC, menyebabkan reaksi pasar berbalik. Menurut FactSet, indeks volatilitas VIX melonjak 7,4% dalam 36 jam berikutnya, sementara S&P 500 kehilangan keuntungan dan ditutup turun 1,6% meskipun berita tarif seharusnya memicu rally. Pasar obligasi, yang sudah tertekan akibat buruknya penyerapan lelang, menghadapi premi risiko tambahan, dengan imbal hasil 10 tahun naik ke 4,39%, level tertinggi sejak November. Bagi analis seperti Stephen Olson, mantan negosiator perdagangan Amerika Serikat, ketidakmampuan Bessent untuk menjelaskan mekanisme tarif semakin memperkuat skeptisisme global terhadap koherensi kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Kerusakan ini bukan sekadar teoritis. Kepercayaan investor terkikis secara nyata, bukan karena ideologi, tetapi karena mereka yang bertanggung jawab tidak dapat menjelaskan matematika di balik kebijakan tersebut. Akibatnya, pasar utang tidak lagi bersedia memberi Washington keuntungan dari keraguan. Pada April 2025, Tiongkok memangkas ekspor tanah jarang globalnya sebesar 16%, hanya mengirim 4.812 metrik ton, menurut data bea cukai resmi. Ini menandai total bulanan terendah sejak 2019. Pemangkasan ini berdampak signifikan pada gallium, germanium, dan antimon, mineral yang krusial untuk manufaktur semikonduktor, kendaraan listrik, dan sistem kendali rudal. Bloomberg melaporkan bahwa Kementerian Perdagangan Tiongkok menempatkan bahan-bahan ini di bawah kontrol ekspor yang diperbarui dengan alasan keamanan nasional. Sementara itu, produsen Amerika Serikat yang mengandalkan magnet neodymium untuk drivetrain kendaraan listrik kini membayar 28% lebih banyak per kilogram dibandingkan 6 bulan lalu. Departemen Pertahanan mengakui bahwa 83% impor mineral strategisnya berasal dari Cina atau aset yang dikendalikan oleh Cina di Afrika. Menteri Keuangan Scott Bessent kini berada di bawah tekanan di Jenewa untuk merundingkan keringanan tanah jarang sebagai bagian dari pembicaraan deeskalasi tarif. Namun, Beijing mengisyaratkan bahwa setiap konsesi akan bergantung pada pencabutan penuh tarif. Dengan demikian, Amerika Serikat memasuki negosiasi dengan harapan mendapat bahan-bahan penting sambil tetap mengenakan bea masuk sebesar 145%. Pada 7 Mei, Trump mengejutkan pasar dengan mengusulkan tarif 80% pada impor Cina, menurun dari 145%, tanpa memberikan konteks diplomatik yang jelas. Tindakan ini tampak seperti pengalihan tanggung jawab kepada Bessent. Langkah ini diambil setelah lelang obligasi yang lemah selama 3 minggu berturut-turut, serta laporan Reuters yang menunjukkan bahwa biaya pengiriman untuk pengecer Amerika Serikat melonjak 22% pada bulan April, karena perusahaan bergegas mengganti pasokan yang terganggu dari Cina. Namun, Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak merespons dengan cara yang sama, tetap menegaskan bahwa setiap negosiasi harus dimulai dengan penarikan tarif Amerika Serikat secara penuh.
Esar Prasad, mantan Direktur IMF untuk Tiongkok, mencatat di Bloomberg TV bahwa pemotongan sepihak ini tidak mencerminkan sinyal timbal balik. Menurutnya, Washington lebih banyak bereaksi terhadap tekanan inflasi daripada pengaruh geopolitik. Di Jenewa, Bessent menghadapi situasi canggung, seolah-olah ia sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri sementara Beijing menunggu tawaran yang lebih baik. Jika ini adalah gertakan, maka itu adalah gertakan yang mahal. Pengumuman Trump pada 6 Mei tentang kesepakatan perdagangan baru dengan Inggris menarik perhatian media, tetapi angka-angka di baliknya menunjukkan bahwa itu lebih merupakan kesempatan berfoto daripada titik balik yang signifikan. Menurut Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Inggris hanya menyumbang 2,9% dari volume perdagangan Amerika Serikat. Meskipun kesepakatan baru ini memungkinkan ekspor mesin Rolls-Royce dan memperluas akses daging sapi tanpa tarif, tarif rata-rata untuk barang-barang Inggris justru meningkat dari 3,4% menjadi 10%. Perjanjian tersebut membuka pasar ekspor pertanian Amerika Serikat baru senilai $5 miliar, menurut Menteri Perdagangan Howard Lutnick, sementara British Airways mengumumkan pesanan Boeing senilai $10 miliar. Namun, keuntungan ini tertutupi oleh lebih dari 90 negara yang masih menghadapi kenaikan tarif yang akan datang, termasuk China. Stephen Olsen, mantan negosiator perdagangan Amerika Serikat, menyatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan ini menguntungkan sekutu tetapi tidak memberikan manfaat bagi musuh yang berpengaruh. Mencoba membingkai kesepakatan ini sebagai pola bagi China dianggap prematur dan cacat struktural. Lutnick memberikan pandangan tak terduga dengan menyebutkan bahwa pemerintah mungkin akan menetapkan tarif terhadap China pada tingkat 34%, yang dianggapnya sebagai tingkat yang wajar untuk berbisnis. Angka 34% ini tidaklah acak. Trump pertama kali mengusulkannya selama kampanye tarif tahun 2019. Jika diterapkan secara berkelanjutan, tarif ini diperkirakan oleh Tax Foundation dapat menyusutkan PDB Amerika Serikat sebesar 0,8% per tahun. Meskipun 34% tampak lebih sederhana dibandingkan dengan 145% saat ini, tarif ini masih 4 kali lipat dari angka dasar sebelum perang dagang. Peterson Institute memperingatkan bahwa tarif 34% untuk barang-barang strategis dapat meningkatkan inflasi inti sebesar 1,3% dan mengurangi volume perdagangan global sebesar $430 miliar setiap tahunnya. Yang lebih penting, tarif ini tidak akan mencegah penghindaran melalui Asia Tenggara, di mana barang-barang asal Tiongkok diekspor kembali ke Amerika Serikat dengan pengawasan minimal. Pertanyaan yang muncul bukanlah apakah tarif 34% layak secara politik, tetapi apakah tarif tersebut koheren secara ekonomi dalam dunia rantai pasokan yang tidak lagi menghormati batas negara. Scott Bessent memasuki Jenewa untuk meminta akses mineral, sambil membela tarif yang justru memangkas pasokan. Di sisi lain, China terus menjual barang-barang dengan surplus rekor meskipun ada sanksi, tanpa meminta bantuan. Kini, Amerika Serikat terjebak di antara dua krisis yang semakin mendalam. Pasar obligasi sedang menguji batasnya, dan strategi perang dagang menunjukkan keretakan yang nyata. Tarif 80% masih belum resmi, dan kompromi 34% pun tidak dijamin. Namun, lelang utang tidak menunggu, begitu pula inflasi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika China tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi? Dalam situasi ini, para pembeli utang Amerika Serikat juga tidak akan menunggu. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.